Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Sekretaris Kaula Mujakin, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Forkopimda, Kabupaten Pamekasan, dari Kemenak, Kabupaten Pamekasan, ketua-ketua ormas, kepala sekolah, dan adik-adikku sekalian, para siswa dan para santri yang ada di dalam majelis ini. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Saya Islah Bahrawi, saya asli Putra Madura. Saya lahir di Bangkalan, saya besar di Bangkalan, saya sekolah SD sampai SMA di Bangkalan, saya kuliah di Jakarta, dan juga kebetulan punya nasib sedikit baik, belajar di Zaytuna Institute di Berkeley, di California. Sekarang aktivitas saya menjadi direktur salah satu lembaga swadaya masyarakat bernama Jaringan Moderat Indonesia, dan kebetulan juga menjadi tenaga ahli pencegahan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di Mabes Polri. Jadi adik-adikku sekalian, sedikitlah boleh tiru. Saya ini betul-betul anak kampung. Saya ini kenal sepatu SMP kelas 1. Kenal celana panjang itu SMA kelas 1. Itu karena kewajiban, karena seragam. Saya betul-betul berangkat dari keluarga yang tidak mampu. Saya lahir dan besar di keluarga pesantren dari kalangan Nahdien di Bangkalan, dan saya betul-betul kuliah berbiaya sendiri sambil bekerja jadi wartawan waktu itu, wartawan Suara Pembaruan, dan saya juga berangkat ke Amerika juga berbiaya sendiri sampai sana. Jadi kita harus punya kemandirian dan juga punya keinginan, karena ini yang paling sulit. Kalau kita tidak punya passion, tidak punya keinginan, percuma, maka semua tidak akan menjadi apa-apa. Adik-adikku sekalian, para masyaikh, para habaib, para asatid, para alim, para ulama, para sepuh saja, tak langkong, dan gula ngaji juga nih Kak Dinto. Benih ngajarin. Gula belebet Pak Bupati, Pak ceramah aja, dan gula ajar juga. Jadi kalau kita berbicara tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW, ini sebenarnya memang sudah terlalu baku kalau saya ceritakan soal sejarah-sejarah kenabian. Saya akan mencoba dari perspektif lain. Saya baru saja membaca 2 buku, baru saja merampung. Perlu diketahui adik-adik sekalian, satu hobi saya yang memang tidak bisa saya buang. Saya membaca buku ini 1000 halaman per bulan, 250 halaman per minggu. Ini taruhannya mata saya rusak. Saya membaca 2 buku tentang Nabi Muhammad yang ditulis oleh orang yang tidak percaya terhadap adanya Tuhan. Yang satu ditulis oleh Maxim Robinson, judulnya Muhammad. Ini diterbitkan tahun 1961. Yang kedua ditulis oleh William Watt, seorang profesor dari Edinburgh University di Skotlandia. Judulnya sama, Muhammad. Karena dia tidak percaya tentang konsep ketuhanan, ada 2 perspektif yang berbeda yang dihantarkan oleh 2 penulis ini. Yang satu seorang Yahudi bernama Maxim Robinson. Dia tidak melihat agama itu apa, dia tidak melihat Al-Quran itu apa, dia tidak melihat hadis-hadis itu seperti apa. Dia hanya melihat bahwa Nabi Muhammad ini seorang biasa. Nih, bahaya kan kita. Nabi Muhammad kemudian berusaha dibuka seluas-luasnya dari sisi manusianya. Dikatakan di situ bahwa Nabi Muhammad ini adalah seorang yang tadinya tulus berjuang di Mekah, lalu setelah dia mempunyai tampuk kekuasaan di Madinah, dia lalu kemudian menjadi orang yang ambisius, lalu kemudian dia menyalurkan semua ambisi-ambisinya itu untuk menumpahkan segala keinginan seksualnya termasuk pada para budak.
Ini perspektif yang pertama. Perspektif yang kedua dari William Ward dalam bukunya Muhammad juga, yang ditulis tahun 1993 kalau tidak salah. Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini adalah omong kosong. Dia orang biasa. Dia hanya orang yang paling cerdas pada kaumnya, lalu kemudian dia memberikan suara-suara yang dikatakan bahwa ini adalah wahyu dari Allah. Ini hanya orang cerdas di atas rata-rata saja. Ini kata William Ward. Dan dua pemikir ini yang memang berbasis Marxis dan ateis, tidak percaya terhadap agama dan juga tidak percaya juga kepada Tuhan, apakah ini berdiri sendiri? Tidak. Ini berangkat dari pemikiran 4 pemikir Islam awal yang kemudian menjadi murtad. Namanya Abul A'la Al-Ma'arri. Nih, teman oning. Loh, kera. Abul A'la Al-Ma'arri, Ibnu Al-Mukaffa, Abu Bakar Ar-Razi, lalu kemudian yang satu adalah Al-Rawandi. Ada 4 pemikir Islam yang kemudian tidak percaya adanya Tuhan, apalagi agama. Ini Islam awalnya. 3-tiganya mati terbunuh, yang satu mati karena sakit umur 91 tahun. Ini semuanya tidak percaya agama. Dan dia kemudian tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Dan ketika dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad, dia tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Ikan nih. Dari sini kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa setelah saya baca semua literatur ini dari 4 pemikir Islam abad pertengahan dan 2 pemikir Islam dari Barat, bukan pemikir Islam, dia pemikir ateis dan Marxis dari Barat, maka saya mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya rujukan mereka ini sangat dangkal. Satu, Nabi hanya dilihat dari ketika dia menguasai Madinah, dan Nabi juga hanya dilihat ketika Nabi berperang, dan kemudian Nabi dilihat hanya ketika Nabi melakukan pernikahan-pernikahan. Padahal ada salah seorang pemikir Islam, salah satunya yang bernama Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari dalam salah satu kitabnya Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi, dan juga salah satu pemikir Islam yang bernama Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah, nikah jawabu. Untuk melihat Nabi itu harus melihat dari 3 faktor. Nabi sebagai pribadi, Nabi sebagai pemimpin kaum, dan Nabi sebagai pemimpin umat. Nabi sebagai pribadi, contohnya jengguan, opung gondrong, dan Nabi juga gemar memakan paha kambing. Aduh, ini kamu ditoro orang Madura nih ada pembuluh darahnya besar saja, stroke saja. Tapi apakah ini bisa diikuti? Bisa, karena ini bagian dari sunnah. Tapi di situ Nabi melakukan itu sebagai pribadi. Lo gondrong napa tusah? Punten. Sunnah engki. Tapi ini adalah Nabi sebagai pribadi. Makanya orang Islam tidak semuanya gondrong. Lalu kemudian sebagai pemimpin kaum. Di nikah ada salah seorang istri mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak pernah diberi belanja oleh suami saya. Lalu oleh Nabi diberi pesan kepada si perempuan ini, ketika suamimu tidur, ambil uangnya secukupnya di dalam jubahnya, lalu belanjakan untuk makanan kamu dan anak. Aduh, ini kamu nitoro, aduh, bini na orang Islam ini kita dimalengi saja, malengi lagi. Nikah. Nabi di situ sebagai pemimpin kaum. Jadi bikulah diterangkan dan jadi. Lalu Nabi sebagai umat banyak nih bab akhlak terutama. Nabi Muhammad itu setiap melewati salah satu jalan di Madinah selalu diludahi oleh orang Yahudi. Copain. Lebat kanjeng Nabi copain. Lebat copain. Lebat boleh copain boleh. Nah, ketika Nabi melewati jalan itu ada yang nyopain. Bingung Nabi. Loh, ini ada yang nyopain. Kita tanya ke salah satu sahabat. Ini kok nggak ada yang meludah di sini? Rasulullah, ini ternyata sakit. Nabi memutuskan untuk menjenguk orang itu. Nih, nyande. Dan Nabi adalah penyande pertama ada orang sakit.
Polanya berdistan dari coba guys. Sanggup sampai anda nikah, lo heran. Paling pani cobain benar, ini bagi arek tata heran. Nah nih, akhlak-akhlak seperti ini yang kemudian harus kita tiru hari ini. Jadi ulah beliau boleh ke berbagai kajian-kajian akademis dan empiris. Akhlak selain, Nabi sering dimaki-maki oleh pengemis buta di pasar pagi di Madinah. Tapi Nabi, apakah melayani makian itu? Tidak. Nabi menggerus kacang lalu disuapkan kepada pengemis itu. Sampai Nabi wafat. Ini kalau pada oning cerita, insya Allah ini kebet akhlak. Nabi menyikapi perbedaan di Madinah selalu menggunakan pendekatan kemanusiaan. Ini kan kanjeng Nabi. Ini adik-adik sekalian. Nah, kisah-kisah seperti ini yang kemudian tidak pernah dieksplor oleh para pemikir seperti Abdul A'la Al-Ma'ad, oleh Ibnu Al-Mukaffar, oleh Abu Bakar Razi, oleh William Watt, oleh Maxim Robinson. Ini tidak pernah dieksplor kisah-kisah seperti ini. Kemudian yang dieksplor adalah perang, bahwa Nabi adalah seorang agresor. Nabi lebih menyukai perang. Padahal perangan Nabi ini membela tanah air. Nikah. Boleh sering nikah. Mana bilang YouTube sering boleh. Konten dulu, termasuk teman kula ada bu berdebat-debat sarang salah satu tokoh HTI dibuat. Saya ceritakan ini bahwa orang yang menjadi korban dalam perang Uhud itu adalah orang Yahudi. Kok ini apa jenengan? Tahu? Lihat saja. Salah satu korban dalam perang Uhud itu adalah seorang Yahudi. Perang Uhud itu terjadi hari Sabtu. Orang Yahudi punya keyakinan bahwa kalau hari Sabtu tidak boleh keluar rumah. Namanya hari Sabat. Tapi salah seorang pemuka Yahudi berkeputusan untuk terlibat dalam perang Uhud bernama Mukhairik. Ini dijelaskan dalam Tarikh At-Tabari. Ini kan. Mengapa orang Yahudi ini memaksakan diri sampai ditanya oleh istrinya, mengapa kamu harus berperang dan kamu melanggar ajaran agama kamu sendiri? Kata istrinya. Lalu Mukhairik berkata kepada istrinya, saya menghormati keputusan Rasulullah bahwa di dalam piagam Madinah yang ditetapkan oleh Rasulullah bahwa kita semua di Madinah ini harus berbagi duka yang sama dan berbagi suka yang sama. Nih kanjeng Nabi. Lalu kemudian Mukhairik berangkat untuk berperang di Uhud dan dia gugur dalam perang itu. Sampai sahabat bingung. Ya Rasulullah, ini mau dimakamkan seperti apa? Ini kan seorang syuhada. Tapi dia agamanya bukan Islam. Lalu Nabi kemudian berkata, kamu jangan bingung, serahkan kepada keluarganya, biarlah keluarganya memakamkan Mukhairik ini sesuai dengan keyakinannya. Untuk Mukhairik apakah akan masuk surga atau neraka, biarlah Allah yang akan memutuskan. Lalu keluar hadis yang terkenal dan sahih dalam Bukhari, nikah saya sebut Mukhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Nikah keluar hadis nikah dan ini banyak dikutip. Tapi memang nikah kan ini kalau muncul dan ini tidak pernah kita dengar mungkin. Kalaupun dengar mungkin sebagian. Hal-hal seperti inilah kemudian yang tidak pernah dieksplor bahwa Nabi ketika hijrah ke Madinah, Nabi mendamaikan dua suku yang sudah bermusuhan selama berabad-abad, mulai dari Yaman hingga hijrah ke Yathrib, namanya suku Aus dan Khazraj. Didamaikan oleh Nabi ketika Nabi hijrah ke Madinah. Yang kedua, Nabi mendamaikan konflik antara orang Kristen dan orang Yahudi yang berebut menjadi pemungut pajak atas nama kerajaan Persia. Nabi masuk ke Madinah lalu mendamaikan mereka semua ini menjadi a single entity. In equalizing right and obligation. Ini ke bahasa sekolah. Kemudian menyatukan mereka menjadi satu bejana tunggal. Satu negara yang beradab. Yang bernama Madinah. Nabi betul-betul menghargai harkat dan martabat manusia tanpa melihat latar belakang. Mangken nikah. Nih. Nikah kejadian macam-macam mangken. Gara-gara politik sesama umat Islam kemudian saling tusuk. Gara-gara politik sesama orang Islam saling berperang. Sesama orang Islam pola neseloi kecocokin bupati nih PKI aja. Empon nikah kejadian iman termasuk Mekah.
Kata dia macam-macam nih kan. Ini kalian nih, gara-gara kepentingan-kepentingan politik pragmatis, politisasi agama, lalu kemudian semuanya dipukul rata bahwa kalau orang yang berbeda dengan saya, maka dia itu adalah musuh. Ini konsep-konsep pemikiran abad pertengahan yang dilakukan oleh orang-orang para ahli tafsir yang pada saat itu berada pada masa keterpurukan politik Islam. Nah, ini kemudian yang disebarkan ke tengah kita non-non atas nama organisasi, lalu mereka ingin membunuh saudara sesama satu keimanan sendiri. Ini kesering kejadian. Ragara pilpres, sobusan lo timar. Ini kan nih, mulai dari zaman cebong kampret sampai buzzer RP serangkat turun. Lo remar. Kenapa? Karena ada bumbu agama di situ. Sunni dengan Syiah bermusuhan 1500 tahun hingga hari ini. Persoalan politik, Pak. Persoalan politik. Ketika politik menunggangi agama, maka semua kejahatannya akan terlihat terhormat. Nih kan nih, makin nyembelia dari tanah TV, makin nyocot dari tanah TV pada Islam, jadi merasa terhormat. Dan kemudian kita terlibat dalam perang-perang seagama gara-gara kepentingan-kepentingan politik pragmatis. Nah, perang-perang yang terjadi pada zaman Kanjeng Nabi, ini adalah perang-perang atas nama membela tanah air. Siapa yang menulis ini? Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah dan Al-Ibad. Tawari baca nih kan? Baca semua. Saya dulu pernah terpapar dan kula nika cimen teman jadi radikal, cek radikal. Kula nika penyintas. Kula teman ngaperaki Abdurrahman Gusdur, ika peraki. Buya Syafi'i Ma'arif, ika peraki. Nur Kholis Majid, ika peraki. Manabi kula bajang nih, wala na kriking so kono lo atak kok. Wah, lo kere-kere aja. Cengkelero aja. Lo Nur Aki Imam Syafi'i. Kalau nasi kriking lo atak kok mana biar bajang, wah aja nyung sang nyunglet lo kira-kira masuk neraka kia. Nih pemikiran saya sampai selevel itu. Dan kemudian saya ingin memberontak kepada negara ini karena negara ini tidak menggunakan undang-undang buatan Tuhan. Ini kepemikiran kulit. Lalu kemudian saya belajar, adik-adik sekalian. Saya paham bahwa salah seorang pemikir Katolik, nah, nikah, pakai Katolik, gue baca bukunya. Gue ini kalau sebarang-barangnya saya baca. Karena apa? Untuk membaca pemikiran kiri, saya harus membaca pemikiran kanan. Untuk bisa mencapai garis tengah, saya harus membaca buku kiri dan kanan. Ini adalah rasionalitas dalam mencari literatur. Harus. Saya membaca pemikiran seorang Katolik bernama Thomas Aquinas. Nama bukunya Summa Theologica. Dia mengatakan hominem unius libri. Yang paling berbahaya itu adalah orang yang membaca satu buku lalu menganggap buku itu adalah kebenaran mutlak. Ternyata setelah baca buku ini kebeni pemikiran-pemikiran Thomas Aquinas saja. Ini juga mengambil dari kitabnya Ibnu Rushd dalam Tahafud at-Tahafud. Eka. Coba boleh semua teologi karena Tahafud at-Tahafud lo kira membaca. Kilo Tahafud al-Falasifah Imam Ghazali. Ini kan adalah perdebatan-perdebatan keilmuan di antara pemikir Islam. Jadi, jangan kemudian kita terjebak kepada satu pemikiran, kepada satu buku, lalu menganggap ini adalah kebenaran mutlak. Dari sini kemudian kita bisa meneladani Nabi. Sudah dibahas sangat luas oleh Ibnu Khaldun bahwa Kanjeng Nabi nikah itu adalah teladan yang luar biasa. Baik dalam kebangsaan, baik dalam akhlak, apalagi dalam kehidupan berislam maupun intimasi sosial. Makanya Ibnu Khaldun itu membuat suatu kesepakatan bersama. Untuk bernegara itu harus ada kohesi sosial. Kohesi sosial ini kan apa? Hubungan timbal balik. Hubungan sosial timbal balik. Dan mengubah menjadi satu negara itu dalam satu bentuk kesepakatan bersama yang disebut al-asobiyah. Ini kan Kanjeng Nabi ini. Tetimun mangken ini kepada orang perakin. Pola nasi nyoblos 02 perakin. Pola nasi nyoblos 01 perakin. Ini kan benih akhlak Kanjeng Nabi ini kan. Empon boleh lah kali dikapiaki namun berpolitik. Boleh orang Islam berpolitik. Jebule Imam Ghazali. Boleh, sangat boleh. Ini kan yang kitab Ihya ini kayak jelas. Islam dan politik seperti saudara kembar. Dan ini juga nanti ditulis lagi dalam Ta'liq As-Siyasatus Syariah oleh Ibnu Taimiyah. Ini kan nih.
Boleh berpolitik supaya apa? Supaya bisa mengawal ruang-ruang politik ini supaya tidak keluar dari maqasidus syariah. Tapi jangan menunggangi agama, lalu kemudian dijadikan kendaraan politik, seolah-olah kalau orang yang tidak memilih saya, maka dia adalah orang kafir. Nah ini makin tebang ngosong. Napa boleh buka lekor deki pemilu nih, le ale ini kan sedimen geng cumaningku, nanti 2024 akan punya hak pilih. Tolong kalau kalian ingin betul-betul menyelamatkan agama ini dan membela agama ini, jauhkan agama dari bentuk-bentuk penunggangan politik. Tolong dicatat. Jauhkan itu. Sepora, tinggal makin kulai kebeci, tinggal makin kebeci. Gara-gara politisasi agama, lalu kemudian kita membawa-bawa dzurriyyah kenabian, seolah-olah kalau kita tidak suka kepada pelaku politisasi agama, lalu kita tidak menyukai dzurriyyah kenabian. Wallahi, kule cinta deh habaib. Kule ini. Boleh cek cinta ada kanjeng. Karena saya punya keyakinan orang yang membenci habaib itu adalah orang penganut salafi wahabi. Mengapa mereka membenci para habaib? Karena lawan dari keluarga Ibnu Saud itu adalah Ibnu Rasyidin, seorang habaib di kota Hail. Lalu kemudian mereka membuat fatwa bahwa habaib itu tidak boleh dicintai. Supaya apa? Keluarga Ibnu Saud bisa berkuasa di Saudi dan bisa menyingkirkan keluarga Ibnu Rasyidin sehingga akhirnya mereka tersingkir ke Yordania. Orang debat mungkin bab nikah biguda. Keluarga Ibnu Rasyidin berperang dengan keluarga Ibnu Saud 8 kali perang dan membunuh 14.000 orang muslim di Saudi. Nikah. Semua fatwa-fatwa yang mengharamkan maulidan ini pada akhirnya hanya melahirkan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Contohnya, di Saudi pernah ada polling dari Gallup International. Pernah terjadi ada polling dari Gallup International tahun 2012 yang menemukan bahwa 5 dari 300 orang Saudi mengaku tidak percaya adanya Tuhan. Sohen nih Kak, bisa di-googling. Mengapa Saudi? Karena Saudi mengharamkan maulid salah satunya. Jadi kecintaan terhadap Nabi tidak terpupuk. Lalu kecintaan terhadap akhlak Nabi tidak terpupuk sampai salah satu respondennya, anak umur 12 tahun, ditanyakan makam Nabi ada di mana, dia tidak tahu. Dia mengatakan ada di Jeddah. Nih, orang Saudi. Pada akhirnya apa? Produk ateisme muncul dari Saudi dan paling tinggi di dunia di seluruh negara Islam. Ini soalnya dari Gallup International. Lalu kemudian apa yang dilahirkan? Rana Ahmad, Rahab Al-Qunun, Dina Ali Sahnun. Mereka memilih kabur dari Saudi untuk lebih memilih menjadi seorang ateis. Di googling aja nama-nama yang saya sebut tadi. Rana Ahmad pindah ke Jerman, Rahab Al-Qunun pindah ke Kanada, Dina Ali Sahnun sempat mau pindah ke Australia, tapi akhirnya dia dideportasi ke Ukraina. Ini loh, temuan-temuan itu akhirnya apa? Karena kecintaan terhadap Nabi itu tidak ada, hingga akhirnya orang itu tidak cinta terhadap Tuhan. Ini karena Islam cerita. Mulai kikana laya ciri ngaji, laya ciri wudhu, laya ciri bejeng. Kapan lah tua, rengkolan akhir-akhir lo oning, kanjeng Nabi ini pesera, Rasulullah pesera, mulai tergerus pelan-pelan, sehingga kemudian tergeser oleh idolatri orang-orang modern yang belum tentu menjadi tuntunan. Dan di saat itulah kemudian masuk infiltrasi bumbu-bumbu politik, empon jandet ini kan. Ini kemudian ambiguitas yang terjadi, dan hingga akhirnya mengapa? Muhammad bin Salman hari ini menyadari semua kesalahannya. Muhammad bin Salman hari ini di Arab Saudi melakukan ratifikasi berbagai pelonggaran-pelonggaran terhadap hukum agama yang dijadikan hukum negara yang dulu dianggap masterpiece dan paling otentik dengan ajaran Nabi Muhammad. Pada akhirnya dia menyadari kesalahan itu karena Saudi ternyata menjadi negara yang paling terbelakang di negara Arab. Karena pemikiran-pemikiran yang sangat konservatif seperti ini. Di sebuah orang. Beragama ini bukan hanya untuk membenci. Beragama ini bukan ruang-ruang untuk memberikan caci maki. Benar. Akhlak kanjeng Nabi ini kan memberi ruang kecintaan dan kedamaian kepada siapapun. Sampai akhir-akhir mukhoirik nikah saking seneng saking cinta ada kanjeng Nabi make benireng Islam nireng perang. Dan itu adalah satu-satunya orang Yahudi yang terlibat dalam perang di Uhud. Mukhoirik.
Karena cinta kepada Nabi, cinta ada Islam. Kalau mungkin saya ngomong ke agama Yahudi, karena cinta kepada Nabi. Nah, literatur yang saya sebutkan tadi kurang dalam kajian-kajian empirisnya, riset-riset akademik, karena mereka hanya melihat di permukaan dari tulisan-tulisan yang sangat dangkal, lalu kemudian dia menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad ini hanya orang biasa yang lebih cerdas dari orang rata-rata pada zamannya. Saya menolak itu. Kanjeng Nabi Muhammad nikah orang yang dikenal paling moderat pada zamannya. Karena satu, ketika dia hijrah ke Madinah dan menjadi pemimpin, Nabi Muhammad langsung membuat keputusan bahwa semua agama, semua suku harus menyatu dalam satu entitas negara. Jadi dia dianggap paling moderat. Inilah yang mengilhami Ibnu Khaldun dengan konsep al-asobiyah tadi. Nah, terakhir, lalu Indonesia ini seperti apa? Konsep al-asobiyahnya Indonesia ini adalah Pancasila. Jadi pemikiran-pemikiran ulama-ulama terdahulu, seperti pemikiran ulama-ulama Mbah Hasyim Asy'ari, Ki Haji Ahmad Dahlan, lalu kemudian menjadi melting pot berkeputusan terhadap pembangunan bridging, perekat-perekat dalam kemajemukan kebangsaan kita ini kemudian adalah yang bernama Pancasila. Tetapi benikeng ngarang para ulama cuman ini. Beliau ini mungkin sudah tahu dengan konsep al-asobiyah. Mungkin dia sudah membaca kitab-kitabnya Abu Bakar Ahmad At-Tinawari, Al-Mujallasah wa Jihirul Ilmi. Mungkin dari sini semua dieksplor lalu lahirlah Pancasila itu. Mengapa ulama kemudian semua sepakat bahwa negara yang majemuk dan beragam ini harus disatukan oleh satu bejana tunggal yang bernama Pancasila dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Nih, pon komplit nikah, pah mangken non blenon, sepaling terakhir boleh nih kan. Lalu masuklah berbagai ideologi transnasional, karama kita ini dan karama kini, sudahlah, gini loh, intinya begini. Silahkan Anda meyakini apa yang Anda yakini. Tidak bisa kita melarang keyakinan orang. Lo bisa. Mun kula nikah teropah mapada panjenengan sarang dan kula. Tak lepas ada boleh sarang orang Yahudi, orang komunis, pada orang anarkis, pada ada gitu. Nah, silahkan berkeyakinan berbeda, silahkan punya keimanan berbeda. Satu saja kuncinya, mari tegakkan tujuan lahirnya dari semua agama-agama, bahwa semua agama diturunkan oleh Allah ini hanya untuk menertibkan manusia. Yang kedua adalah supaya manusia bisa menghargai manusia lainnya. Yang ketiga adalah menciptakan dan menjaga kedamaian di antara seluruh umat manusia. Ini kan Kanjeng Nabi selalu udah nikah sampai para sete umati. Lah kalau saya pikirin nikah akhlak, lah kalau akhlak umat nikah, sok aja Islam nikah tetap menjadi agama yang rahmatan lil alamin kan nikah tercuri. Lalu kemudian agama rahmatan lil alamin ini seperti apa? Kita tidak boleh melekatkan stigma-stigma kekerasan terhadap agama kita. Kalau kita kemudian melekatkan stigma-stigma kekerasan terhadap agama kita, saya rasa tertarik ada agama Islam tore. Saya rasa masuk Islam tore. Kulit rooni. Yang kita catat hari ini adalah orang non-Islam yang masuk Islam karena ada prosesi syahadat. Orang Islam sekeluar dari Islam kan ada prosesi. Nah, saya rasa oni. Orang Islam di era-era takut kepada agamanya sendiri karena yang dihadapi adalah orang-orang yang membawakan Islam dengan caci maki, kebencian, kekerasan, gantung, bakar, bunuh. Ini kemudian yang harus kita jauhi. Ini bukan tujuan agama-agama. Ini adalah tafsir-tafsir agama yang berusaha membelokkan tujuan agama dari garis dasarnya. Jadi, sampean segi dengoda le-ale anak dan kaum nikah, mari kita eksplor dan mari kita berusaha memahami semua literasi yang ada. Literasi dari kima dari Islam tore. Kemudian saya sebut di kula-kula Al-Rawandi, Ibnu Al-Mukaffa, Abu Bakar Rozi, Abul A'la Al-Mari, kemarin baca saja gitu. Bukunya Karl Marx, Das Kapital mari, Das Prinzip Hoffnung dari Ernest Bloch. Ini kan buku-buku orang yang ateis saja. Baca gitu. Saya hanya ingin The Satanic versus Salman Rushdie. Baca gitu. Dari situ kemudian alam berpikir kita terbuka. Bahwa kita tidak boleh menghakimi orang dengan hanya satu rujukan saja.
Dari situ kita mengetahui, oh esen orang selalu perjanjian ke pengiran, ternyata kayak dari ternyata kayak ini kan ini yang kemudian harus kita gemakan hari ini. Jangan malu, jangan mau dikatakan berdosa kalau karena kalian maulidan. Karena dari sinilah kemudian supaya akidah dan tauhid kita terbangun, supaya harus dimulai dari kecintaan terhadap Nabi. Kecintaan terhadap Nabi ini harus diwujudkan dalam berbagai kultur-kultur peradaban. Generasi muda kita hari ini betul-betul digusur oleh konten-konten digital, kalau tidak dibarengi dengan gerakan-gerakan kebudayaan, kecintaan terhadap Nabi, pada akhirnya mereka tidak akan mengenal Nabi. Mereka tidak akan mengenal Rasulullah. Yang mereka kenal hanya Nabi Muhammad sekedar kata-kata, sekedar simbol, tapi tidak tahu maknanya, tidak tahu substansinya. Ini yang harus kalian pelajari ya, adik-adik sekalian, anak-anak kula bine saja tore. Mari kita belajar, kita majukan agama Islam ini dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan kepentingan-kepentingan kekerasan. Kemudian kalau orang yang berbeda dengan kita, maka dia adalah musuh. Dan orang yang sama dengan kita, maka ini dianggap sebagai satu barisan. Ini kata kenging, ini ke konsep laju nih kak, nyaman al-wala wal-bara. Itu oleh sekarang Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Kula maklumin Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah hidup dalam keterpurukan politik Islam setelah Bani Abbasiyah tumbang oleh serbuan bangsa Mongol tahun 1258 dan terjadinya perang salib serbuan orang Eropa untuk menguasai Yerusalem. Disitulah Ibnu Taimiyah hidup, sehingga produk-produk tafsirnya Ibnu Taimiyah ini berisikan tentang kebangkitan-kebangkitan politik. Apakah semua jelek? Tidak. Banyak sekali ajaran-ajaran dan kitab-kitab dari Ibnu Taimiyah yang bagus. Banyak sekali. Bisa kita ambil yang bagus, kita buang yang jelek. Kalau memang ini banyak mudaratnya, kita buang. Kalau ini banyak maslahatnya, kita pakai. Selalu begitu. Tapi kita tetap pada intinya adalah, kalau Nabi Muhammad ini bukan seorang Rasulullah, kalau memang ayat-ayat yang ada di Al-Quran ini bukan buatan dari Allah, bukan turun dari Allah, tentu saja Nabi tidak akan bisa menguasai peradaban manusia hingga hari ini. Dia tidak akan melahirkan Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rushd, Imam Ghazali, tidak akan melahirkan orang-orang hebat itu. Nah, adik-adikku sekalian, mari kita majukan ilmu pengetahuan. Buang jauh-jauh mimpi-mimpi politik yang menunggangi agama. Silakan berpolitik, tapi jangan tunggangi agama untuk kepentingan-kepentingan politik. Itu tolong diingat. Kalian boleh berpolitik, kalian boleh jadi bupati, jadi gubernur, presiden kalau perlu. Nah, adik-adikku sekalian, para masyaikh, para asatid, para alim ulama, para sepuh, tak langkong dan nikah saos dari badan kaulah di kampung setengah jam nyon seporah salah lopot epon akhiron ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.